Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Ya, di video kali ini kita akan membahas dokumentasi dengan cara menggunakan pseudocode. Ya, jadi cara bacanya yang paling gampang adalah P-nya dihilangkan. Ya, jadi P-nya nggak usah dibaca, jadi pseudocode. Ya, jadi cara baca yang paling simpel adalah pseudocode. Ya. P-nya nggak usah dibaca. Ya. Oke, ini hanya refresh yang sebelumnya ya. Jadi penulisan algoritma itu ada 3 bentuk ya: deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Ya. Yang bagian deskriptif sudah kita atau bahasa alami sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Di bagian berikutnya ada struktur penulisan ya, masih sama, bagian kepala, kemudian bagian deklarasi, kemudian bagian deskripsi. Oke, untuk pseudocode ya di bagian judul dan keterangan ini sama persis dengan yang ada di bahasa alami ya, jadi tidak berbeda ya. Yang berbeda adalah bagian deklarasi dan deskripsinya ya. Oke, di sini bagian kepala, kemudian deklarasi, kemudian deskripsi. Ya. Untuk notasi aturan baku menurut salah satu bahasa pemrograman ya. Ya, di mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari Java, maka kita sedikit kenalan dengan bahasa Java melalui pseudocode di sini ya. Oke, kemudian perintah menggunakan keyword salah satu bahasa pemrograman. Ya. Jadi mengikuti keyword yang ada ataupun keyword standar ya. Kalau mengikuti dari Java nanti agak panjang ya. Jadi kita simpelkan saja nanti ya. Kemudian satuan ukuran yang digunakan harus jelas. Ini sama dengan yang di bahasa alami ya. Oke, kemudian untuk header sama dengan penulisan deskriptif atau bahasa sehari-hari atau bahasa alami yang ada di video sebelumnya ya. Kemudian untuk deklarasi, nah caranya agak berbeda ya karena kita mengikuti stylenya Java ya, style Java dan C sama ya. Oke, jadi nama variabel kemudian ini belum saya ubah sebentar. Yap, oke. Yang benar adalah seperti ini ya. Tipe data, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Ya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Ya, misalnya in angka, koma, jumlah. Nah, penulisan tipe data mulai dari sekarang adalah menggunakan huruf kecil semua. Ya, tidak boleh dicampur-campur. Ya, jadi ini sudah mulai berkenalan dengan bahasa Java. Ya, jadi menuliskannya bukan integer lagi tapi hanya int ya. Bagi kalian yang sudah pernah belajar tentang bahasa C, nah sama ya. Kemudian tipe real ya, real berubah juga ya. Kemudian penulisan array juga tidak ada kata-kata array juga ya. Jadi langsung string dalam kurung kotak ya, ukurannya berapa, nama, koma, halaman. Ya, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk metode, nah metode caranya untuk prototipe fungsinya ya in faktorial dalam kurung integer n ya. Kalau di bahasa alami dibalik n titik 2 integer ya, karena mengikuti gaya bahasa Pascal yang untuk bahasa alaminya ya. Kemudian untuk prosedur menggunakan kata void di depan ya. Jadi tidak ditulis prosedur tapi menggunakan tipe data void ya. Khusus hanya ini saja ya. Jadi kalau prosedur itu tipenya adalah void. Tapi kalau fungsi adalah ada in, double dan lain-lainnya selain void ya. Oke. Namanya apa, kemudian parameternya apa. Kemudian jangan lupa diikuti titik koma. Khusus untuk prototipe fungsi atau deklarasi
ini deklarasi metode ya. Kemudian untuk tipe data ya, ekspresi kita menggunakan boolean ya, hurufnya kecil ya, tidak besar lagi, ataupun tidak boleh dibesarkan semua, besar kecil juga nggak boleh ya, harus kecil semua ya. Kemudian numerik bulat int ya. Nanti di bahasa pemrograman ada temannya lagi ya, temannya apa nanti ketika di bahasa pemrograman saja ya. Berikutnya ada numerik pecahan tipenya double, bukan real lagi ya. Kemudian karakter ya, karakter di sini menggunakan string, tetap string ya, tidak dirubah ya. Kalau di C++ mungkin jadi char ya, array char. Tapi di Java sudah ada tipe data string, itu sudah ada ya. Oke, berikutnya deskripsi. Deskripsinya di sini sebenarnya tidak ada aturan juga harus diawali atau diakhiri ya. Tapi untuk menghemat space ya, biasanya lebih disarankan tidak diawali dengan kata start. Tapi kalau mau diawali dengan kata start boleh nggak apa-apa ya. Jadi ini bukan diwajibkan, tetapi ini disarankan ya, beda pengertiannya ya. Jadi kalau kalian menggunakan start dan end boleh, tidak disalahkan ya. Kemudian berikutnya urutan menggunakan penomoran angka, sama dengan bahasa alami ya. Di ini namanya di beberapa sumber ke depan mungkin kalian akan menemui sedikit perbedaan di bagian increase di indent ya. Increase indent ini nanti beberapa sudah tidak menggunakan, jadi menggunakan nomor besar semuanya. Nomor besar artinya hanya satu deret saja ya. Kemudian gunakan kalimat perintah salah satu bahasa pemrograman ya. Di sini kita menggunakan Java ya. Tetapi beberapa kita gunakan general saja ya, karena ada beberapa perintah Java yang panjang-panjang ya, terutama untuk cetak dan input keyboard di situ agak panjang ya. Maka dari itu nanti akan disingkat ya. Kemudian gunakan increase indent. Nah, di sini sifatnya saran ya. Jadi karena ada beberapa style penulisan yang menggunakan nomor besar tadi, hanya satu penomoran saja, tidak ada increase indentnya. Oke. Kemudian untuk input data pakai kata read saja ya. Karena kebanyakan fungsi metode di Java yang digunakan untuk input keyboard itu ada unsur kata-kata read ya. Apa saja nanti akan ada di video berikutnya nanti ya. Jadi di sini artinya membaca masukan dari keyboard untuk nilai variabel nama ya. Kemudian satu perintah hanya untuk satu variabel saja, ini sama ya. Diakhiri dengan tanda titik koma ya. Menggunakan kurung ya, satu yang belum saya sampaikan ya, menggunakan kurung di sini. Kemudian untuk cetak data ya, menggunakan kata print ya. Jadi untuk mencetak menggunakan kata print ya. Print dalam kurung apa ya. Jadi di sini mencetak nilai variabel nama. Kalau di sini mencetak teks informatika. Kemudian yang di sini mencetak teks jumlah sama dengan diikuti nilai variabel total. Nah, penghubungnya masih menggunakan tanda dan ya. Oke, tetapi nanti ketika beralih ke bahasa pemrograman di sini akan berubah ya, supaya tidak keliru nanti kalian ketika menulis ini pseudocode ya. Jadi sebenarnya ini sudah berubah, tetapi saya gunakan saja tetap tanda N ya. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma ya. Oke, berikutnya untuk print ya. Print di sini ada dua macam di Java. Kalau di C tetap cout saja ya.
Tapi di Java ada dua, ya, print saja atau print ln. Ya, ini bukan huruf i tapi ini ln, ya. Jadi biasanya dibaca println atau print, ya. Kalau print mencetak teks informatika tanpa pindah baris, ya. Jadi misalnya cetak, ya, print teknik, kemudian print informatika, maka kalau kalian di logarithm tidak terlihat, ya, tapi nanti ketika kalian menggunakan di Java, ya, di pemrograman nanti akan kalian lihat ini, ya. Jadi ketika di sini jadi teknik informatika, nah kursornya akan ada di sebelahnya, ya, jadi kedip-kedipnya di sebelahnya kalau print saja. Tapi kalau println, nah di sini println teknik, nah kemudian karena ada ln dia pindah baris, ya. Kemudian println lagi informatika di sini. Kemudian di sini pindah baris. Nah, istilah pindah baris di sini kalau di logarithm new line, ya. Maka dari itu ada yang kalau kalian masih ingat di beberapa video saya sebutkan kalau simbol out kemudian di belakangnya ada titik 3 di sana, itu bukan diketik tetapi adalah efek dari ini, hilangnya centang dari new line, ya. Jadi bukan diketik yang titik 3 yang sebelumnya itu, ya. Nah, itulah perbedaannya sama dengan yang di sini. Jadi di sini yang tanpa ln itu adalah yang tanpa centang new line. Nah, sementara yang println ini adalah yang menggunakan centang new line, ya. Oke, nanti di berikutnya kita akan lebih banyak mencoba tentang migrasi dari logarithm ke ini bahasa Java, ya. Oke. Berikutnya assignment ini sama dengan penulisan deskriptif atau bahasa sehari-hari, tidak berbeda, ya. Aturan-aturannya pun sama, ya. Kemudian percabangan, nah, di sini sudah menggunakan bahasanya, ya. Oke. If banyak, kemudian then. Nah, di sini tidak pakai titik koma, ya. Walaupun ini perintah, tetapi ini bukan perintah seperti biasanya, tetapi ini perintah percabangan, ya. Perintah percabangan tidak diakhiri dengan tanda titik koma, ya. Oke. Jadi menuliskannya if then. Jadi di sini sebenarnya tanpa then boleh, tetapi kita ikuti aturan umum, ya. Aturan umumnya adalah diakhiri dengan kata then di sini. Tapi di Java tidak ada ini nanti, ya. Oke. Kemudian kalau ada jalur false, nah untuk jalur false di sini cukup diketik else saja. Jadi tidak perlu diketik jika if not, nah itu enggak, ya. Jadi cukup dikatakan else saja, else, ya, bukan elsa. Oke. Berikutnya untuk percabangan yang bentuknya percabangan yang bertingkat atau bersarang, ya. Penulisannya sama, ya, if else, if else, if else. Yang paling penting adalah ini, ya. Oke, kemudian kata then mengikuti di belakangnya. Untuk else tidak memakai then, ya. Oke. Oh ya, sebentar. Di pemrograman ini akan sering digabung, jadi else, if. Nah, tapi penulisan pseudocode tidak boleh digabung, ya. Oke, jadi kalian mungkin yang sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman, untuk menulis else biasanya spasi if langsung, ya. Tetapi di penulisan pseudocode tidak boleh, ya. Harus else kemudian bawahnya baru if, ya. Tidak boleh digabung, ya. Oke, untuk bentuk yang percabangan seperti ini, maka bentuknya sama, ya. Jadi jangan sampai keliru if-nya, ya. If, else, ya, ini pasangannya. Kemudian if, else, ini pasangannya, ya. If, ini pasangannya else-nya.
kemudian di sini if-nya, kemudian di sini else-nya, pasangannya. Ya, jadi jangan sampai bingung peletakan if else di sini. Ya, ini untuk mempermudah berikutnya. Karena nanti ketika kalian mengetik di editor, ya, nanti kalian akan lebih terbantu untuk indent seperti ini, increase indent. Ya. Berikutnya untuk perulangan tetap menggunakan kata kuncinya. Ya, while dalam kurung uang lebih besar 10.000. Ya, tutup kurung, tidak menggunakan kata-kata di belakangnya lagi. Di sini juga tidak menggunakan akhiran titik koma. Ya, jadi untuk perintah perulangan, kemudian dengan perintah percabangan itu tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, khusus itu diingat-ingat tidak menggunakan tanda titik koma. Ya, tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, oke. Berikutnya untuk yang bersarang juga sama, bentuknya seperti ini. Ya, oke. Kemudian untuk for-nya bentuknya seperti ini. Kita sudah mengikuti bentuk dari ini, yang namanya penulisan di coding nantinya. Jadi for buka kurung mengikuti ini, cacah sama dengan 1. Nah, kemudian to n, cacah kurang dari sama dengan n. Ya. Di sini sama dengannya boleh hilang, tidak boleh. Kalau perintah kalian seperti ini, maka di sini tidak boleh diubah. Ya. Atau kalian menggunakan source code viewer, nah, di situ juga boleh, silakan. Nanti kalian akan melihat bentuknya seperti ini juga. Ya. Kemudian cacah plus plus. Nah, di sini masih baru kalian, ya. Cacah plus plus ini apakah C++? Bukan, ya. Cacah plus plus di sini artinya adalah step 1 increase, ya. Jadi ini artinya sama saja cacah sama dengan cacah plus 1. Ya. Menuliskannya sekarang bisa disingkat cacah plus plus. Ya. Pak, kalau stepnya 2 kemudian increase, bagaimana? Kalian bisa mencoba di Vlogorithm, kalian ketik seperti itu, kemudian kalian munculkan dengan source code viewer. Ya, source code viewer di situ akan muncul. Nah, bagaimana penulisannya? Ya, oke. Oke, berikutnya untuk for bersarang, ya. Jadi untuk di sini yang pertama ini sama dengan sebelumnya. Nah, yang kedua di sini ada perbedaan, ya. Walaupun di sini decrease, nah di sini lebih besar dari sama dengan. Nah, oke, diingat-ingat. Kalau increase di sini lebih kecil sama dengan. Tetapi kalau decrease lebih besar sama dengan. Ya. Jadi berbeda increase sama decrease. Ya. Kemudian tandanya kalau increase plus plus, kalau decrease itu min min. Min-min ini apa? Sama dengan plus plus, jadi artinya adalah bil 2 sama dengan bil 2 min 1. Ya. Oke. Jadi dalamnya masih sama, ya. Kemudian di sini keterangan lebih lanjutnya tentang operator increment atau decrement. Ya. Ini nantinya akan dipelajari di bahasa pemrograman lebih lanjut, ya. Jadi ada increment kalau bil 1 plus ini artinya bil 1 sama dengan bil 1 plus 1. Ya. Jadi daripada menulis seperti ini, kalian bisa menyingkatnya jadi bil 1 plus plus. Kalau decrement min min, ya, artinya bil 2 sama dengan bil 2 min 1. Ya. Oke, berikutnya untuk perulangan dual. Nah, dual seperti ini, ya. Menuliskannya do, kemudian bawahnya while, satu pasang harus, ya. Oke, untuk bagian while di belakang, khusus yang untuk perulangan while, ya, do-nya tidak diakhiri titik koma, tapi yang diakhiri titik koma adalah while-nya, ya. Oke, di sini perlu titik tanda kurung, Pak. Monggo silahkan. Selama penggunaannya di pseudocode
tanda kurung itu masih belum terlalu dibutuhkan ya. Tetapi untuk membiasakan ini kalau kalian mau gunakan saja tanda kurung ya, silahkan, nggak apa-apa ya. Jadi while buka kurung transaksi lebih besar dari 0 tutup kurung, silahkan ya. Kemudian untuk prosedur ya dari video 13, nah penulisannya jadinya seperti ini, void jumlah buka tutup kurung kosongan aja ya. Jadi di sini bukan huruf O ataupun yang lain ya, ini buka kurung tutup kurung. Kemudian komentarnya ya, komentar masih belum menggunakan formatnya bahasa pemrograman, tetapi masih menggunakan formatnya dari bahasa alami ya, pakai itu kurung kurawal, prosedur bla 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 bla, tutup kurung ya. Kemudian diikuti deklarasi in A, B, C. Jadi penulisannya berbeda ya untuk deklarasinya. Kemudian untuk deskripsinya bentuknya sama ya. Oke. Kemudian untuk prosedur yang dengan parameter ya, contohnya dari video 14 ya tentang jumlah. Nah di sini void jumlah buka kurung in A, in B. Ingat integer di Java sudah disingkat menjadi int ya. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian deskripsi. Nah deskripsinya apa? Kemudian untuk fungsi ya, untuk fungsi yang tanpa prosedur tanpa parameter ya, penulisannya adalah in get harga kaos buka kurung tutup kurung. Panah masih tetap ya, panah integer, jadi return type-nya adalah ini. Oke, kemudian keterangannya, kemudian deklarasi ya. Kemudian bagian deskripsinya seperti ini ya. Ingat if else-nya jangan sampai keliru ya. Oke, berikutnya di sini lanjutannya ya, else-nya ini dari if yang sebelumnya ya, jadi pasangan, jadi selalu if sama else ini pasangan ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian bagian return integer harga tinggal diketik saja return harga ya, pakai huruf kecil ya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, fungsi dengan parameter ya, misalnya faktorial ya, penulisannya adalah seperti ini, in faktorial ya, in di sini tipenya ya. Oke, maaf, bentar, ada kekeliruan dari saya. Oke, maaf, ada kekeliruan dari saya. Saya ulangi yang dari fungsi 1 tadi. Cara menuliskannya hanya in, kemudian get harga kaos buka tutup kurung tanpa panah integer tadi ya. Oke, karena apa, in-nya sudah integernya ada di bagian depan sini ya. Oke, jadi yang ada di depan di sini, in di sini adalah tipe kembaliannya apa ya, tipe kembaliannya apa atau return type-nya itu apa ya, itu ada di depan ya. Kemudian diikuti dengan nama fungsinya apa ya. Oke, itu adalah revisi dari fungsi yang tanpa parameter ya. Oke, berikutnya di bagian yang fungsi dengan parameter penulisannya seperti ini ya. Jadi in ini masih sama, ini adalah return type-nya, return type function-nya ya. Kemudian nama fungsinya apa, kemudian dalam kurung parameternya apa ya, tanpa panah integer ya. Oke. Kemudian bagian deskripsinya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, untuk penulisan for-nya di sini ya. Jadi penulisan ini jangan sampai keliru ya. Oke. Oke. Sekian untuk video kali ini ya tentang dokumentasi pseudocode ya. Terima kasih sedianya memperhatikan dari awal hingga akhir.
Berikutnya ada dokumentasi menggunakan flowchart ya, dengan diagram-diagram ya. Kali ini kita akan di video berikutnya di dokumentasi flowchart kita akan menggunakan software untuk menggambar flowchart ya. Oke, yang saya gunakan adalah ini software Visio ya. Kalau kalian mau menggunakan yang lain silahkan, nggak apa-apa nantinya ya, bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Oke, terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.